bersama Gus Zayul. Baik Gus, ya kembali ini kita bacakan dari pendengar saya yang sudah bergabung ini Gus. Ada datanya dari Bapak Wasono yang ada di Kaliwaron ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang hal yang nampaknya kecil ini Gus, tapi banyak dilakukan orang. Banyak di antara saudara-saudara kita ini, khususnya kaum laki-laki. Jadi kalau sudah buang air kecil, kadang-kadang di tempat-tempat yang seenaknya, kemudian tidak bersuci. Nah ini kemudian apa dampak dari apa yang dilakukan ini tidak bersuci pada saat buang air kecil itu, sebagaimana menyucikan daripada buang air kecil yang benar sesuai dengan syariat. Nah, ini termasuk juga air kencing ini termasuk najis apa yang ditanyakan oleh beliau. Nah, kemudian yang kedua Gus, bagaimana mengatasi rasa sabar? Ini terima kasih, maksudnya mungkin biar sabarnya ini tidak terbatas kayak. Monggo Gus. Ya, terima kasih Bapak Wasono, Raden Wasono, saking Kaliwaron ya, Kaliwaron ikut bergabung malam hari ini. Yang pertama, air kencing selain anjing, babi, dan peranakan anjing babi itu adalah najisnya mutawasitoh, selain kencingnya babi, anjing atau peranakan anjing babi, dan bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susunya ibunya dan belum berusia 2 tahun. Nah, ini namanya najis mutawasitoh, najis tengah-tengah. Nah, cara mensucikannya ya tentu saja air najisnya dihilangkan terlebih dulu, kemudian baru disucikan. Jadi najisnya dihilangkan dulu sampai warna, rasa, bau ini sudah netral, baru kita sucikan. Nah, adapun masalah kencing tidak bersuci, nah ini makanya Nabi menyampaikan salah satu penyebab paling banyak orang disiksa kubur yaitu orang yang kencing tidak bersuci, atau termasuk juga adalah orang yang kencing tidak bersih dalam bersuci. Hanya Nabi sampai menganjurkan kalau kamu kencing, kalau laki-laki ada 2 cara. Yang pertama, kamu peret-peret. Kayak lagunya siapa itu? Syahrini ya. Itu 3 kali. Yang kedua dengan cara berdehem. 3. Ini untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing yang belum keluar. Kalau perempuan ya tinggal dehem aja. Kalau diperet apanya yang peret? Ini demi kesempurnaan bersuci. Tapi kalau yang tidak bersuci itu najis. Nah, najis itu harus segera disucikan. Islam ini identik dengan bersih, bukan najis. Najis itu disebut orang kafir. Kafir itu najis, tapi batinnya. Tapi kalau orang yang fasik itu najis, badannya juga najis. Makanya al-Islam nadhifun fatanadzahu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu identik dengan kebersihan. Karena itu jagalah kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Sesungguhnya tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi kalau ingin ahli surga, belajar bersih, belajar bersuci. Nah, kalau tidak bersih, apalagi tidak bersuci, jangan berharap masuk surga. Masuk surga. Ya tetap harus bersuci. Nah, terus najisnya tadi mutawasitoh. Kemudian agar sempurna kita bersuci, setelah kencing jangan segera disucikan. Lakukan kesunahan seperti menuntaskan itu, didehem dan
melakukan pijat urut Pijat. kepada kemaluan laki-laki. Itu. Terus kemudian untuk yang sabar tadi kan supaya Oh iya, ini untuk sabar-sabar itu tidak ada batasnya ya, karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Karena pahalanya tanpa batas, sabarnya juga tanpa batas. tidak ada batasnya. Gimana untuk bisa sabar tidak ada batasnya? Ya, kita mengingat-ingat ya, pahalanya yang begitu besar. Ya, sabar ya, itu nanti adalah satu amalan yang tidak mampu dimuat di dalam mizan, karena begitu besarnya pahala orang sabar. Dan sabar itu salah satu sifatnya ahli surga. Dikatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 itu panjang. Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi mereka-mereka yang lilladzina taqwa inda rabbihim jannatun tajri, ahli surga diberikan wa azwajun pasangan wa ridwanu minallah, bisa bertemu dengan Allah. Mereka adalah as-sabirina, orang yang sabar, was-sadiqina, orang yang ikhlas, bersungguh-sungguh dalam pengabdian, wal qanitina istiqomah, wal munfiqina watan koret, tidak kikir, tidak wal mustaghfirina, orang yang rajin istighfar, minta ampun kepada terutama bil ashar, di dalam waktu sabar. Ya, itu diingat-ingat. Kalau kita ingin ahli surga, ya sabar. Sabar itu tidak membalas kejahatan orang, tidak dendam, tidak sakit, tidak membalasnya. Kemudian ini dari penanya yang terakhir ini Gus, karena ini waktu juga bergulir begitu cepat ini. Dari Mas Haji Taurik ini Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya, berkita lagi gembira. Bagaimana supaya tetap bersyukur meskipun terkena ujian dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar menjadi orang yang tetap bersyukur? Ini orang yang habis kesusahan ini. Ya, inilah bagian dari keimanan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi pernah menyampaikan al-iman nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada dua bagian, separuh di dalam kesabaran. Artinya orang mukmin itu banyak ujiannya. Memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Yang kedua wasyukri, terkadang ya ada dapat nikmat. Ya, bagaimana menghadapi pedihnya, susahnya, tidak enaknya ujian? Ya dengan dua cara. Syaikuna atau ilah menyampaikan dalam hikamnya, liu khafif alamal balai, ringankan sakitnya ujian dari Allah dengan cara yang pertama, bi annahu subhanahu wa ta'ala al-mubli laka. Kamu harus tahu yang memberikan ujian itu siapa? Allah. Siapa Allah? Dia zat yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, mencukupi segala kebutuhan kita agar ringan. Kita diambil segitu aja, kita masih punya mata, telinga, mulut. Kalau di dalam bab jinayat fikih, gigi ini dihargai 5 ekor unta. Kamu menghilangkan gigi, wajib bayar diat 5 unta. Telinga 1 50 unta, telinga 2 100 unta. Belum mata, kelopak mata, ini 4
satu kelopak 25 onta. Ini berapa banyak kan Imam? Belum onderdil dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap berhusnudzon. Ingat, Allah tidak pernah mempunyai niat mendolimi hambanya. Selama hambanya itu beriman kepada Allah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Ini cara yang paling mujarab ini untuk menanggulangi beratnya ujian Allah. Kita harus tahu yang menguji kita ini Allah. Allah la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan memberikan kecuali sesuai batas kemampuan. Dan Allah tidak ada yang diberikan kecuali pasti itu membawa maslahat. Itu yang harus kita tekankan, husnudzon kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik Gus, dan juga Mas Haji Thorik, alhamdulillah sudah terjawab ini ya apa yang ditanyakan. Dan Masya Allah, sebenarnya kita di malam hari ingin membahas banyak tentang Al-Quran ya, ini menjelang Nuzul Quran. Namun karena waktu yang membatasi kita, sudah berada di menit yang keempat lepas dari 21 ini. Sebelum kita akhiri Gus, closing statement-nya Gus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan lahirnya Al-Quran, dan Quran ini adalah hudan linnas wa rahmatun lil mu'minin. Quran petunjuk hidup. Ya, mulai sekarang kita jadikan pedoman, pegangan kehidupan kita. Marilah kita kembali memakai aturan-aturan yang telah Allah berikan untuk kita, agar kehidupan kita ini tidak tersesat dari jalan yang benar. Syahrul Ramadan alladzi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran bukan hanya itu, Quran juga mau itu bisa menjadi nasihat pelajaran. Di situ diterangkan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang kafir, orang yang beriman, diterangkan semua. Dan Quran juga membawa rahmat. Nah, siapa yang membaca Quran diberikan pahala, dicatat 10 kebaikan, 1 huruf. Man qara'al Qur'an wa huwa fis shalat qa'iman falahu bi kulli harfin minal Qur'an mi'atu hasanah. Siapa baca Quran di dalam sholat sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka tiap-tiap huruf Allah catat 100 kebaikan. Baca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan duduk, tiap-tiap huruf Allah catat 50 kebaikan. Di luar sholat dalam keadaan suci, Allah catat 1 huruf 25 kebaikan. Di luar sholat dalam keadaan tidak bersuci, Allah catat 1 huruf 10 kebaikan. Ini rahmat. Quran juga bisa menjadi penawar dari semua penyakit, zahiran wa batinan. Wa syifa'ul lima fis sudur, terutama penyakit hati, gundah, gelisah, susah. Perbanyak baca Quran. Makanya seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham, ini mengutip pernyataan dari para sahabat, Dawaul qulub khamsah, al-ula qiraatul Quran bitadabbur. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Quran dan merenungkan isinya. Jadi Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas wa rahmatul lil mu'minin. Obat juga rahmat. Quran itu hudan linnas, petunjuk. Quran itu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna anna lahum ajran kabira, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Juga memberikan ancaman bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Jadi pelajaran hidup. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa rahmatun wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Jadi kembali Quran ini rahmat dari Allah untuk umat, khusus umat baginda Nabi Sallallahu. Seringkali disebut ya ahlal Quran. Nah, kita ini disebut oleh Nabi ya ahlal Quran, bukan ya ahlul kitab. Kalau ahlul kitab umat-umat sebelum kita, tapi kita ya ahlul Quran. Sampai Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mendapatkan pesan, 3 pesan wasiat dari Allah. Lailata usriya bi ilas samai samitu al-haqqa yaqul. Ketika Isra Mi'raj, aku mendengar Tuhanku al-haq berfirman kepada saya, ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu salasatan. Muhammad, kalau kamu turun, perintahkan umatmu agar memuliakan 3 orang, al-walid, wal-alim, wa hamilul Quran. Wa ya Muhammad, dan pesan yang kedua, hadir ummataka, kasih peringatan kepada umatmu, min ayyadzabuhum wa yurihinuhum, jangan sampai membuat mereka marah, membuat mereka hina. Jadi muliakan orang tuamu, muliakan orang alim, muliakan orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi orang yang ahli Quran sangat terhormat di sisi Allah. Nah, karena itu ini kesempatan kita. Siapa yang ingin dipermudah mempelajari Al-Quran, ya ini perdalam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang langkah yang pertama, perbanyak membaca. Afdhalul a'mali ummati qiraatul Quran nadhar. Amal utama dari umat saya adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Ini paling utama, meskipun hafal. Nah, jadi lewat penutupan ini, mari kita peringati Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai obat dari setiap permasalahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pencerahan dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua pendengar setia dimanapun Anda berada, apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi ilmu yang manfaat, dan kita diberikan kekuatan tahiran untuk bisa mengamalkan dari setiap yang telah kita pelajari. Baik pendengar siang, sekedar informasi bahwa PNG program Bincang Ramadan besok tidak bisa hadir karena kita harus relay peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Insyaallah Bincang Ramadan akan hadir kembali di hari Kamis, insyaallah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barokah dan rahmat kepada kita semua. Terima kasih Gus Zainul, terima kasih kepada pendengar yang sudah ikutan bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berlipat ganda. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di studio. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kekuatan kepada teman-teman ini untuk setia selalu mendampingi kita dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, dan tetap salam sampaikan bahwa nanti setelah Bincang Ramadan Anda bisa bersilaturahim bersama rekan kami Mas Adi. Baik, akhirnya salam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga diri baik-baik. Insyaallah jumpa kembali di hari Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.